Thailand rupanya mempunyai sebuah desa yang bernuansa Indonesia. Desa itu namanya Koh Panyai atau masyarakat setempat sering menyebutnya Koh Panyai. Kampung nelayan ini letaknya di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai selatan Thailand, masuk dalam provinsi Phang Nga. Desa Koh Panyai tersebut tersembunyi di sebuah teluk selatan Thailand. Desa yang terapung di atas laut ini dilindungi oleh gugusan batu kapur yang menjulang tinggi, yang tingginya sampai 20 meter. Menurut sejarah, Desa Koh Panyai awalnya didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Mereka beranak pinak dan terus berkembang dan hingga sekarang penduduknya sudah lebih dari 1.680 jiwa dari 400 lebih keluarga. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Berikut ini, asal-usul kampung apung di atas laut Koh Panyai di Thailand. Asal-usul kampung Muslim Koh Panyai bermula saat 3 keluarga dari Jawa mencari lokasi yang bagus untuk menangkap ikan. Mereka berlayar menyusuri garis pantai Malaysia hingga tiba di perairan Thailand dan menemukan sebuah pulau di Provinsi Phang Nga. Mereka lantas mendaki ke bukit untuk mengibarkan bendera sebagai tanda pada nelayan lain untuk bisa bergabung bersama mereka menangkap ikan. Sejak itu, mulai banyak orang berdatangan dan bergabung sampai akhirnya mereka membangun desa terapung di atas air. Dengan ide cerdik itu, mereka sudah menghindari hukum Thailand yang mana orang asing tidak diizinkan mempunyai tanah di Thailand. Seiring berjalannya waktu, dan banyak wisatawan yang datang ke Koh Panyai hingga menjadikannya sebagai destinasi wisata. Para warga Koh Panyai keturunan Jawa ini, akhirnya memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut meski sebagai orang asing. Saat ini, Koh Panyai dihuni ribuan warga dari berbagai etnis, namun generasi tua di kampung ini ternyata masih ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Nama Koh Panyai atau Koh Panyai dalam bahasa Thailand memiliki arti Pulau Bendera, dinamakan Pulau Bendera karena berkaitan dengan sejarah awal berdirinya desa kecil tersebut. Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi info-info menarik lainnya dari berbagai belahan dunia, silakan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat Yani TV mengupdate video terbaru, dan tinggalkan komentar kamu sebagai tanda support channel ini. Mengingat nenek moyang pendiri desa terapung Koh Panyai berasal dari suku Jawa Indonesia, dan beragama Islam, generasi penerus yang hingga kini mendiami desa tersebut pun mayoritas adalah Muslim sehingga kampung ini juga dikenal sebagai kampung Muslim yang ada di Thailand. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penampilan masyarakat desa Koh Panyai jika dibandingkan dengan masyarakat Thailand pada umumnya. Mayoritas perempuan di sana menggunakan jilbab dan yang laki-laki banyak yang menggunakan baju koko dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai desa yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, Koh Panyai juga memiliki sebuah masjid yang berdiri di tengah laut yang kini menjadi salah satu ikon pariwisata desa tersebut. Meski letaknya terapung di laut dan di bawah Bukit Kapur, Koh Panyai sangat populer bagi para turis. Koh Panyai kini menjadi salah satu destinasi wisata di Thailand. Berkat 3 keluarga nelayan yang menemukan tempat ini dan memutuskan untuk menetap di sana, terbentuklah desa yang lengkap. Hampir semua fasilitas yang dimiliki oleh desa lain, dimiliki oleh desa Koh Panyai. Hal pertama yang dibangun oleh desa Koh Panyai saat itu adalah sumur air tawar dan masjid. Hingga saat ini desa Koh Panyai memiliki 1 sekolah di mana anak-anak masuk belajar di kelas dan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Bukan hanya sekolah, desa ini juga memiliki rumah sakit, kuburan, pasar, toko, museum kecil, restoran dan tentu saja peternakan ikan. Bahkan saat ini desa Koh Panyai juga memiliki sebuah hotel sederhana.
Bagian tengah desa Kohpanye terdiri dari beton yang menghubungkan lusinan toko souvenir kecil, kemudian membentuk labirin sendi yang mengarah ke rumah-rumah penduduk. Pada setiap toko kecil di sepanjang jalan setapak semuanya menjual berbagai pernak-pernik dari kerang, t-shirt dan juga batik. Di masa lalu, sebagian besar warga Kohpanye hidup dengan menangkap ikan dengan memancing dan menjaring ikan. Namun seiring dengan banyaknya wisatawan yang datang membuat mereka mulai memanfaatkan para wisatawan sebagai sumber pendapatan mereka. Salah satu hal yang menjadi daya tarik desa Kohpanye ini adalah 3 buah lapangan sepak bola yang terapung. Lapangan itu terbuat dari kayu dan dibangun setelah gelaran Piala Dunia 1986. Warga Kohpanye berupaya secara kolektif untuk menciptakan ruang rekreasi dan permainan, sehingga menciptakan ruang permainan sepak bola yang menantang tantangan geografis di lokasi tersebut. Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang digunakan di sini. Sayangnya, saat ini hanya generasi tua di Kohpanye yang masih menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan generasi muda telah beralih menggunakan bahasa Thailand. Saat ini, desa Kohpanye tidak dapat untuk diperluas lagi. Oleh karena itu, untuk generasi berikutnya harus mencari tempat tinggal di daratan di tempat lain. Thank you for watching, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video info-info menarik dari berbagai penjuru dunia lainnya.